Box to Box Media Network. Hai, saya Andreas Bordes. Selamat datang di podcast pengembangan diri. Dalam podcast ini, saya ngebahas tentang pengembangan diri, karir, dan juga kehidupan. Semoga bermanfaat dan enjoy! Terkadang yang nyusahin kita itu justru diri kita sendiri kayak gitu. Salah satunya adalah kebanyakan rasa nggak enakan dan akhirnya kita menjadi yes man. Mungkin kamu punya teman yang menjadi yes man, ibaratnya yang semuanya itu hampir dia iyain. Ketika ada request dari atasan atau temen gitu ya, dia nggak kuasa gitu untuk mengatakan tidak, sehingga dia akan mengatakan oh ya oke, oh ya oke, iya, sampai akhirnya itu justru menjadi bumerang untuk dirinya sendiri dan akhirnya dia kelimpungan gitu karena kebanyakan yang harus dia selesaikan. Kenapa dia bisa menjadi banyak banget yang harus dia selesaikan? Karena dia orangnya nggak enakan, dia mengiyakan hampir semua hal yang di request, akhirnya dia menjadi overwhelmed sendiri gitu, kelimpungan sendiri. Saya pun juga pernah merasakan hal tersebut gitu ya. Jadi itu mungkin ini analisa singkat dari diri saya adalah karena dulu ketika kecil itu saya mendapatkan reinforce positif atau pujian gitu ya. Ketika saya mau melakukan apa yang disampaikan oleh orang tua saya. Ketika saya diminta A, saya melakukan, saya mendapatkan reward, pujian, tepukan, atau mungkin bahkan pernah dikasih duit juga untuk jajan gitu ya. Itu terjadi berulang-ulang gitu sampai akhirnya membentuk asosiasi atau mindset dalam diri saya bahwa kalau saya melakukan apa yang di request orang lain, saya akan mendapatkan reward. Dan saya ingin terus mendapatkan reward tadi. Mungkin reward dari luar gitu, pujian ataupun mungkin duit. Atau rewardnya juga bisa dari diri sendiri. Maksudnya ada rasa kebanggaan telah menyelesaikan apa yang di request orang lain. Saya menunjukkan bahwa saya mampu, saya bisa. Itu juga menjadi sebuah reward buat diri saya. Tapi ternyata itu kurang sehat gitu ya. Saya pernah akhirnya weekend, saya hampir pernah bekerja 7 hari itu full bekerja. Jadi Sabtu Minggu pun saya masih terus bekerja, saya masih ke kantor dulu ya. Saya masih ke kantor, saya masih kerja. Itu saya benar-benar waktu itu gila kerja gitu. Dan itu memang benar-benar kurang sehat ya gitu. Karena ketika saya melakukan itu di hari Seninnya saya jadi nggak fresh. Karena saya udah diforsir Sabtu Minggu pun saya tetap terus bekerja gitu ya, overtime. Dan itu pun saya nggak dibayar gitu. Karena benar-benar ada request dan ada kewajiban gitu ya, kewajiban menurut saya yang harus diselesaikan, dan saya tidak kuasa untuk mengatakan kepada atasan saya saat itu dulu ya, udah lama banget sih ini, bahwa Pak saya overwhelmed, kalau saya melanjutkan pekerjaan ini terus menerus saya akan burn out dan saya nggak akan jadi produktif. Nah saya nggak mengatakan itu karena saya pikir kalau saya mengatakan itu artinya saya lemah, saya nggak produktif, saya nggak berdaya. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa saya mampu, saya akan kerja mati-matian. Meskipun Sabtu Minggu ada waktu kosong, itu menurut saya adalah waktu yang tepat untuk bekerja. Dan akhirnya ya jadinya saya menjadi overwhelmed dan kualitas kerja saya di hari Senin sampai Jumatnya pun tidak optimal. Nah itu jadi bumerang juga buat saya. Dan sampai akhirnya saya baca satu buku tentang well-being gitu ya, tentang apa ya, ibaratnya menjadi manusia lah. Manusia itu kan bukan robot ya yang kerja mulu kayak gitu. Kita juga punya berbagai macam aspek kehidupan, kita butuh istirahat dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi kita harus menjadi manusia. Dan di buku tersebut itu juga disampaikan bahwa menjadi manusia yang agar kita bisa tetap sehat secara fisik maupun secara mental, secara psikis gitu ya. Kita harus belajar untuk memberikan batasan. Memberikan batasan terutama apa yang mau kita lakukan. Seberapa lama kita mau melakukan A, seberapa lama kita mau melakukan B. Kapan kita mau istirahat.
Sejauh mana kita mau memberikan batasan orang lain masuk ke dalam kehidupan kita. Seberapa jauh kita mau memberikan batasan, seberapa lama kita mau menghabiskan waktu dengan teman-teman main. Nah, misalnya seperti itu. Itu akan membuat kita, ibaratnya batasan tadi, itu akan membuat kita jadi jauh lebih sehat secara psikis. Karena kita tidak akan jadi overwhelmed lagi, dan itu menjaga kita agar tidak overwork gitu ya. Dan setelah membuat batasan itu, hidup saya jadi jauh lebih baik gitu ya. Jadi jauh lebih happy juga karena saya memiliki waktu untuk berbagai macam aspek hidup saya. Tidak hanya tentang karir, uang, tapi juga bisa untuk relationship saya, kesehatan saya, pertumbuhan pribadi saya punya waktu untuk terus belajar dan lain-lainnya. Jadi jangan jadi yes man. Belajar berkata tidak. Gimana cara agar kita bisa berkata tidak? Kita harus memiliki kejelasan batasan yang mau kita set untuk diri kita. Sehingga ketika ada suatu hal yang mungkin melewati garis batasan yang udah kita set, kita akan dengan mudah untuk berkata tidak. Oke, jadi ketika udah berlebihannya parah banget, nah itu kita udah bisa bilang berkata tidak kepada hal-hal tersebut, sehingga hidup kita jadi jauh lebih baik dan untuk secara psikis dan mental kita. Jadi semoga setelah mendengarkan podcast kali ini, teman-teman yang mungkin saat ini lagi stres karena begitu banyak kerjaan segala macam, mulai bisa mengurangi load pekerjaannya dengan berkata tidak tadi. Jadi misalnya kalau dari skala 0 sampai 10 saat ini teman-teman yes man-nya 10 gitu ya. Jadi mungkin next bisa mulai berkurang jadi 9, jadi 8, 7 kayak gitu sampai akhirnya teman-teman akan jadi tahu sweet spot teman-teman dan mana yang oke buat teman-teman, buat kesehatan psikis dan mental teman-teman juga, dengan tidak menjadi yes man, dengan mengurangi rasa tidak enaknya dan mulai berani berkata tidak. Karena kalau teman-teman tidak berani berkata tidak pada orang lain, teman-teman tidak bisa mengatakan dia pada diri sendiri. Oke, thank you teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau ada pertanyaan, kamu juga bisa DM saya di Instagram di @andreasbordes. Kamu bisa tanya di sana. Dan nanti pertanyaan kamu akan saya bahas di podcast ini. Oke, thank you teman-teman. Sukses selalu buat kita semua dan keep healthy.